petunjuknya dari pengalamanku sendiri. Dulu aku itu susah dapat jodoh, ataupun aku ketemu orang-orang yang salah, ataupun aku ketika mencintai orang itu akan diambil sama Tuhan. Kenapa dulu aku berpikir, kenapa hidupku apes terus, ataupun susah terus, ataupun menderita terus ketika itu. Tapi ketika sekarang aku balikkan cara berpikirku, bahwa oh ternyata Tuhan itu gak mau aku punya pasangan yang hanya menyakiti diriku sendiri. Begitu juga dengan hidupku yang susah, hidupku yang menderita. Aku mengalami yang namanya dibully, pelecehan seksual, dijauhi orang, dikucilkan. Sampai aku itu, kalau kalian mau tahu, kalau disuruh pulang ke Indonesia, aku masih berpikir 1000 kali. Kenapa? Karena rasa trauma bahwa apa? Bahwa aku mengalami hal-hal yang gak baik, hal-hal yang gak aku sukai. Tapi aku ikhlas, aku ridho, aku sabar dengan apapun yang udah terjadi. Aku melepaskan, aku memaafkan. Kenapa? Karena dari situ aku mengalami yang namanya kebangkitan spiritual atau perjalanan rohani. Ternyata penderitaanku membawa hikmah. Hikmahnya apa? Tuhan menitipkan ilmu yang gak dipunyai orang lain. Jadi aku beda dengan orang lain, aku gak sama seperti orang lain. Jadi aku harus menerima hakikat kehidupan itu, bahwa dari penderitaan, dari kesengsaraan itu Tuhan menitipkan ilmu kepada diriku. Dari penderitaan, dari apapun yang aku rasakan waktu itu, trauma, depresi, sebenarnya masih ada. Perasaan malu, bagaimana aku itu nanti kalau punya jodoh atau bertemu dengan orang lain, ketika mereka itu tahu masa laluku, mereka itu gak bisa menerimaku, ataupun masalahku yang gak baik, aku itu tukang maksiat. Itu perasaanku dulu. Tapi sekarang aku mengubahnya seperti ini. Oh, dari kesalahan itu aku bangkit, aku belajar untuk memperbaiki diri. Kalau sekarang ibaratnya aku itu jauh dari laki-laki, ataupun aku gak berjodoh dengan orang lain, berarti Tuhan maunya aku mendekatkan diri sama Tuhan, membersihkan atau mensucikan diri. Seperti apa? Seperti para biku, para begawan, para resi, pendeta. Itu ternyata aku merasakan, oh ternyata yang mereka alami seperti ini. Ketika kita menundukkan hawa nafsu, kita meninggalkan yang namanya dunia, yang rasanya seperti ini. Dan aku bersyukur bahwa Tuhan itu ngajarin aku dari alam ini, dari titik nol sampai aku merasakan yang namanya ketenangan jiwa. Mau seperti apapun di sekitarku, aku itu gak terpengaruh. Sebagaimana orang jahat memperlakukan aku itu gak berpengaruh buatku. Artinya apa? Orang mau ngapain ke aku itu udah gak peduli. Kenapa? Karena aku bisa menetralkan energi jahat itu. Yang artinya apa? Aku gak bakalan dendam, aku gak bakalan sakit hati, aku gak bakalan berbuat yang jahat ke orang yang jahat itu. Artinya apa? Bahwa aku pasrah sama Tuhan. Tapi lebih ke Tuhan itu punya hukumnya sendiri. Namanya hukum karma. Apa yang kamu tabur ya kamu tuai. Kalau kamu gak mau dicubit sama orang lain, ya jangan menyubit. Kalau kamu gak mau ditampar sama orang lain, ya kamu jangan menampar. Banyak orang yang menggali kuburannya sendiri, menutup jalan rezekinya sendiri, menutup jalan hidupnya sendiri. Karena apa? Karena perbuatannya. Aku kasih contoh, pedagang yang gak jujur, yang mencurangi timbangan, yang dagangannya dicampur antara yang rusak sama yang baik. Banyak yang menaikkan harga berkali-kali lipat agar untungnya banyak. Mereka nggak tahu bahwa hukum alam nggak seperti itu.
Makin kamu banyak bersedekah, makin kamu baik, makin kamu bersifat punya kebajikan, maka berlipat-lipat yang didatangkan ke kamu. Karena apa? Karena kamu jadi perantara dari Tuhan. Kalau sekarang kita berpikirnya sedekah, ketika kita punya rezeki, berpikirnya dibalik, bahwa Tuhan itu ngasih rezeki ke kita. Dari rezeki itu ada rezeki untuk orang lain. Jadi kita itu hanya perantara. Ketika kita itu mampu menjadi perantara yang baik, perantara yang bijaksana, maka Tuhan akan ngasih kita yang lebih. Ini yang banyak ditinggalkan oleh orang Indonesia, orang Jawa. Makanya banyak yang terbelenggu ke kebodohan, kemiskinan, penindasan. Karena apa? Karena pola pikir mereka sendiri, dari perasaan mereka sendiri. Jadi mereka itu dijajah oleh mereka sendiri. Ada sabar, ada tawakal, tapi Tuhan juga ngajarin kita untuk apa? Untuk mencintai diri sendiri. Agar apa? Agar diri kita ini gak selalu ditindas, agar diri kita ini gak selalu teraniaya, gak selalu mendapatkan keadilan. Tuhan menitipkan apa? Kekuatan, keberanian, agar kita apa? Agar kita itu selamanya gak bodoh, gak dibodoh-bodohi, gak ditindas oleh orang lain. Yang bisa membebaskan siapa? Ya diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan kekuatan dari Tuhan, dengan perlindungan dari Tuhan, dengan mukjizat keajaiban dari Tuhan. Itu yang saya alami. Saya bangkit dari yang namanya depresi, sakit mental, trauma masa lalu. Saya sekarang lebih kuat lagi. Dari apa? Dari semua yang saya alami. Disitulah Tuhan menitipkan banyak ilmu yang harus saya sharing kepada banyak orang. Ketika orang sekarang itu mengalami yang namanya depresi, mengalami yang namanya sakit jiwa, yang mengalami namanya trauma, yang mengalami namanya kemiskinan, dibully, dizolimi, dikhianati, disakiti, dikucilkan, mendapat ketidakadilan. Aku udah pernah merasakannya 40 tahun dulu. Kenapa? Karena saya terlahir dari orang miskin. Dan dari kemiskinan itulah aku mendapati yang namanya ketidakadilan, yang namanya diskriminasi. Oh, ternyata orang miskin itu sama orang kaya dibedakan. Nonton TV aja, kita ke tetangga, tetangga itu juga lihat, oh ini si kaya, oh ini si miskin. Dari kecil aku udah ngalamin itu. Tapi aku bangkit. Bukan bangkit balas dendam, tapi apa? Tapi aku mau orang itu berubah. Orang yang dulu mindsetnya jahat, mindsetnya picik, mindsetnya gak baik, hatinya busuk, hatinya penuh penyakit hati, sombong, tamak, serakah, iri hati, dendam. Hapus semua itu. Itu matiin rezeki kamu, matiin jalan hidup kamu. Jiwamu gak tenang. Kenapa? Karena dari diri kamu sendiri energinya negatif, energi buruk. Maka kamu akan menarik hal-hal yang buruk juga datang ke kamu. Banyak masalah, rezeki seret, penyakit, bencana alam. Itu kalian sendiri yang menarik dari energi yang kalian keluarkan dari dalam tubuh kalian. Karena kalian jadi orang yang jahat, jadi orang yang zalim, jadi orang yang tamak, jadi orang yang serakah. Jadi orang baik untuk menarik yang baik. Banyak sekali. Sampai banyak orang Indonesia atau para pedagang itu lupa bahwa rezeki itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari dukun, bukan dari orang pintar, bukan dari kiai, bukan dari ulama. Mereka itu hanya perantara. Tapi semuanya itu terpulang dari kamu. Gak ada gunanya kamu ke
dukun, ke paranormal, ke kiai, kemanapun, tapi perbuatanmu nggak baik, perbuatanmu ora becik. Ini yang sering terjadi. Zolim ke orang lain, menindas orang lain, berbuat gak baik, berbuat gak adil, berbuat gak bener. Tapi playing victim merasa terzolimi. Jangan pakai uang-uang yang haram dari korupsi, merampok, nyogok dan sebagainya. Itu untuk beli hewan kurban, untuk sedekah, untuk ngasih makan anak yatim piatu. Itu namanya gak berkah, gak diridhoi Tuhan. Hak dan batil jangan dicampur adukkan. Uang haram, uang gak bener jangan dipakai untuk menghidupi keluarga. Jangan suka makan keringat orang lain, mengambil hak orang lain. Kalau pengen rezekinya lancar, itu jangan menggali kuburannya sendiri.